السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الأعزاء rahimakumullah, hafizakumullah. Pada kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan membahas hadis berurutkan nomor 15, dan nanti setelah Isya kita buka kesempatan tanya jawab. Seperti biasa kita beri kesempatan bagi 3 orang untuk menyebutkan hafalannya. Dan tentunya kita berharap semua yang hadir ikut menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Hadis, terutama ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan menjadi pegangan kita, yang akan menjadikan kita itu semakin mantap dan yakin dalam beramal. Silahkan 3 orang. Ya, 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya. Silakan yang kedua. Fadhil. Iya, silakan. Nah, satu lagi. Kawan kita sebelah sini tadi. Ayo, fadhil. Antum bukan tadi? Iya, kelewatan tadi. Fadhil. Man kana ya. Ya. Kita lihat hadis yang sederhana sekali, hadis yang mudah dihafal, di mana hadis ini dengan kesederhanaannya, dengan kemudahannya mengesankan begitu luasnya Islam, begitu dalamnya Islam, dan begitu perhatiannya Islam kepada persaudaraan, persatuan bersama muslimin, juga termasuk di dalamnya kepada orang yang ada di sekitar muslimin. Antum perhatikan, dimulai dengan ungkapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu syarat
bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu tertuntut untuk membuktikan keimanannya. Kita bayangkan di saat seorang bayi lahir, dia telah tertuntut oleh fitrahnya, karena setiap bayi manusia lahir, Allah telah ikutkan bersamanya fitrah, yang dengan fitrah itu manusia telah mengenal Allah, yang dengan fitrah itu manusia telah memiliki kesiapan untuk berakhlak mulia. Dia telah mengerti wajibnya kejujuran, wajibnya keadilan, wajibnya amanah, dan seterusnya di antara akhlak-akhlak mulia. Sehingga datangnya Rasulullah SAW itu bukan untuk mengajarkan akhlak dari pertama kali, bukan, tapi datang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa menyempurnakan? Karena akhlak itu sudah ada di dalam fitrah. Sehingga walaupun orang kafir, walaupun seseorang tinggalnya di pojok bumi, di seberang lautan, terpencil sekalipun, di tengah hutan, tapi dia mengerti tentang kejujuran, mengerti tentang keadilan, mengerti tentang amanah. Kenapa? Karena memang hal itu sudah ada pada fitrah mereka. Nah, kita lihat di saat seorang bayi itu lahir, dia telah tertuntut oleh fitrahnya. Fitrah itu tergambar seperti kompas, di mana dengan fitrah itu manusia akan mencari kebaikan, akan mencari kebenaran, akan mencari setiap hal yang bermanfaat, akan menghindari setiap keburukan, akan menghindari setiap kesalahan dan kesesatan, akan menghindari setiap hal yang berbahaya. Itu telah ada pada manusia bersama dengan adanya fitrah. Maka kemudian datanglah Rasul mengajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Maka jadilah manusia seorang mukmin, seorang muslim, seorang muhsin. Maka kita lihat hadis ini adalah hadis yang sedang menuntut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Penyebutan yang menunjukkan tuntutan. Kalau kamu sudah beriman kepada Allah, kalau kamu sudah beriman kepada hari akhirat, maka ini sudah ada pada dirimu. Maka Rasulullah SAW mengulangi syarat yang sama sampai 3 kali untuk 3 amalan yang berbeda. Diulangnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diulang lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diulang lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan kita lihat di sini ada 3 hal yang dituntut atas orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian tuntutan yang kedua, falyukrim jarahu. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kemudian tuntutan yang ketiga, falyukrim dhaifahu. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kita lihat 3 tuntutan yang berbeda.
dimulai dengan kewajiban menjaga lisan, menjaga lidah. Falyaqul khairan, hendaknya dia berkata yang baik, au liyasmut, atau diam. Jadi minimalnya seorang muslim, seorang mukmin adalah dia tidak berbuat dosa, karena dengan diam dia tidak sedang berbuat dosa. Kalau dia hendak berkata, maka harus sesuai dengan kebaikan. Dia dengan fitrahnya mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dia sudah tahu itu dari fitrahnya. Apalagi kalau dia orang yang berilmu, apalagi kalau dia adalah seorang yang sangat berilmu. Kemudian tuntutan yang kedua, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kalau mulut tadi adalah gambaran tentang seseorang dengan lidahnya, maka yang kedua berbicara tentang tetangganya. Dua hal yang sangat jauh. Kita lihat di saat orang mengatakan bahwa macan itu dipegang belangnya, gajah itu dipegang gadingnya. Artinya orang segera paham kalau yang loreng-loreng seperti itu macan. Kalau yang bertaring seperti itu gajah. Manusia cirinya di lidahnya. Seseorang itu diketahui siapa dia dari lidahnya. Berilmukah atau bodohkah? Apakah dia orang yang jujur atau dia pendusta? Dia adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa, atau orang yang justru sebaliknya dari lidahnya. Ini adalah gambaran tentang jati diri seseorang. Berikutnya, hadis ini berbicara tentang tetangga. Jauh sekali. Ini tentang diri seseorang, kemudian berbicara tentang tetangga. Apa kaitannya dengan tetangga? Kita bayangkan, orang di sebelah rumah kita itu adalah tetangga kita, dan kita tetangga dia. Seperti halnya dia punya kewajiban untuk bersikap baik kepada kita, maka kita pun punya kewajiban untuk bersikap baik kepada dia. Dan tetangga itu nilainya mahal. Rumah semewah apapun, kalau tetangganya buruk, rumah itu akan jatuh harganya. Kenapa? Karena orang tidak ingin membeli rumah itu, katanya lingkungannya lingkungan yang jelek. Tapi sebaliknya, di saat sebuah rumah itu berada di lingkungan yang baik, memiliki tetangga yang baik, maka dengan sendirinya orang pun sangat bersemangat ingin punya rumah di situ. Kenapa? Tetangga-tetangganya, lingkungannya adalah sesuatu yang baik. Kita lihat bahwa ternyata tetangga sangat diperhatikan di dalam Islam. Karena apa? Karena punya pengaruh berupa sebuah komunitas. Seorang muslim adalah anggota komunitas. Muslimin. Sebuah komunitas. Kemudian hadis ini pun berbicara tentang tamu. Lompat lagi lebih jauh lagi. Diri manusia, tetangga, kemudian tamu. Apa kaitannya dengan tamu? Kita pun bertanya. Di saat kita berbicara tentang tamu,
Kemudian apa kaitannya dengan diri seseorang tamu itu? Jawabannya sederhana. Engkau menerima tamu dan engkau suatu saat jadi tamu. Di mana tamu itu adalah orang yang terlepas dari komunitasnya. Dia pergi ke komunitas yang lain. Dia jadi orang asing di sana. Sehingga dia di sana butuh perlindungan. Di sana dia butuh bantuan. Di sana dia butuh dukungan. Kenapa? Dia orang yang terlepas dari komunitasnya. Suatu saat itu pun yang kita akan alami. Sehingga kita lihat Islam itu demikian rapihnya dalam menata diri seseorang, diingatkan lidahnya, menata tetangga bagaimana dia menyusun sebuah komunitas, dan kemudian merapikan urusan bagaimana memperlakukan tamu. Di saat seorang tamu itu diperlakukan baik, dia pun akan memperlakukan tamunya dengan baik pula. Karena ternyata dia menyadari, saya telah diperlakukan baik sebagai tamu, maka saya pun akan berbuat hal yang sama. Kemudian setelah kita melihat betapa luasnya perhatian Islam kepada hal-hal tersebut, kita melihat di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama Allah, yang kedua hari akhirat. Kedua-duanya adalah tujuan siapapun dalam beribadah. Di saat seseorang beribadah, di saat seseorang beramal saleh, maka dia ditanya, untuk apa engkau beribadah? Untuk apa engkau beramal saleh? Ternyata orientasinya jelas, bahwa dia sedang menuju kepada Allah. Dia jadikan Allah sebagai tujuannya, dicari ridhonya, dicari kasih sayangnya. Dia ingin diperlakukan baik oleh Allah. Dia ingin diselamatkan dari api neraka. Dia ingin dimasukkan ke dalam surga. Di saat kita berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang perlakuan baik Allah di hari akhirat, maka artinya kita berbicara tentang balasan yang Allah siapkan di hari akhirat. Sehingga Allah dan hari akhirat kedua-duanya adalah tujuan. Kalau seorang muslim itu sudah benar dengan Islamnya, kalau seorang mukmin itu telah benar dengan imannya, maka dia itu sedang menuju kepada Allah. Dia itu sedang menuju kepada alam akhirat. Kenapa? Karena alam akhirat itu tujuannya. Karena keridhaan Allah itu tujuannya. Kasih sayang Allah itu tujuannya. Dia ingin dicintai oleh Allah, ingin diperlakukan baik oleh Allah. Sehingga pertanyaan berikutnya lahir. Sudahkah ada di dirimu kebutuhan kepada Allah dan hari akhirat? Kalau jawabnya belum, maka artinya kita belum beriman. Kenapa? Karena gambaran tentang iman seseorang adalah pelampauan dia telah melampaui etape sebelumnya. Bahwa dia telah berilmu, telah meyakini ilmunya, dan sekarang telah beriman. Sehingga
di saat seseorang itu beriman kepada Allah, berarti dia telah kenal Allah, telah meyakini Allah, sehingga berikutnya dia telah beriman kepada Allah. Di saat seseorang itu beriman kepada hari akhirat, berarti dia telah berilmu tentang hari akhirat. Dia telah yakin kepada hari akhirat, dan kemudian dia beriman kepada hari akhirat. Maka di saat seseorang itu mengenali Allah dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala potensinya, maka akan lahir kebutuhan. Saya butuh Allah, saya butuh kasih sayang Allah, saya butuh kekuatan Allah, saya butuh kekayaan Allah, saya butuh perlindungan Allah, saya butuh. Seluas ilmu kita, seluas perkenalan kita dengan Allah, maka seluas itu pula kebutuhan kita kepada Allah. Di saat seseorang itu tidak kenal Allah, maka dia tidak membutuhkan Allah. Dianggapnya Allah tidak ada. Buat dia ada Allah, tidak ada Allah, sama saja. Jadi kita lihat di sini, di saat Allah dan hari akhirat itu dijadikan syarat, maka melahirkan tuntutan. Barang siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sudah pasti dia itu akan menjaga lidahnya. Karena lidah inilah yang akan memasukkan dia ke dalam surga, atau sebaliknya, lidah ini pula yang akan memasukkannya ke dalam api neraka. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini dikenal sebagai hadis Muadz ibnu Jabal. Sering kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi?" Tidakkah engkau mau untuk aku beritahu tentang sesuatu yang membuat engkau menguasai itu semua? Jadi di saat seseorang itu mempelajari kebaikan, agar semua kebaikan itu terkuasai semuanya, maka Rasulullah menganjurkan sesuatu. Qala bala ya Rasulullah. Maka Muadz bin Jabal pun berkata, ya, aku butuh itu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsihi. Rasulullah pun mengambil lidahnya, menunjukkan lidahnya. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Pertahankan lidahmu ini. Jaga lidahmu ini. Qala, maka Muadz pun bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kami ini akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kami katakan dengan lidah kami? Maka Rasulullah SAW pun menghardiknya dengan mengatakan, thaqilatka ummuka ya Muadz. Ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Ini kata-kata yang tidak punya makna, tapi digunakan untuk mengingatkan bahwa kamu itu lupa sesuatu yang berbahaya. Lupa sesuatu yang kalau engkau melupakannya, engkau kehilangan sesuatu yang besar. Thaqilatka ummuka. Ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Jadi Rasulullah SAW menghardik Muadz bin Jabal karena melupakan sesuatu yang besar tentang
Lidah itu ternyata bisa menjebloskan orang, melemparkan orang ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, wa hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah para manusia itu bisa dilemparkan ke api neraka dengan wajah yang diseret di atas tanah? Di riwayat yang lain dengan hidung diseret di atas tanah untuk dilempar ke api neraka. Tidak lain sebabnya karena hasil panen keburukan lidahnya. Jadi kita bayangkan, di antara cara malaikat melempar orang ke api neraka itu adalah dengan mengambil kaki. Yang diambil itu adalah kakinya. Untuk apa? Untuk dihinakan orang itu. Sehingga muka itu ada di tanah, kakinya ada di atas. Untuk kemudian diseret muka itu ke tanah dan dilemparkan ke api neraka. Benar-benar malaikat ingin menghinakan manusia ini. Muka yang biasa dimuliakan itu diseret dengan tanah. Dan di hadis ini sengaja disebutkan untuk digambarkan betapa hinanya manusia di saat akan dilempar oleh malaikat ke dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, bahwa penyebab dia itu dilempar oleh malaikat ke dalam api neraka tidak banyak, cuma satu, yaitu lidah. Sehingga kewajiban kita menjaga lidah itu sangat penting sekali. Karena yang menyebabkan kita ini mampu menjaga apapun itu lidah kita. Lidah kita bisa memberi informasi atau tidak memberi informasi. Lidah kita bisa menyampaikan ilmu atau tidak bisa, atau tidak menyampaikan ilmu. Lidah kita bisa membongkar rahasia atau tidak membongkar rahasia. Lidah kita bisa jujur, bisa bohong. Lidah kita bisa menipu. Lidah kita bisa melakukan banyak hal. Sehingga manusia itu jadi berbeda dengan binatang-binatang itu tidak lain karena lidahnya. Sehingga manusia itu punya hubungan yang luar biasa dengan alam ini karena komunikasi. Allah berikan lidah sebagai alat komunikasi yang ampuh. Seseorang bisa jadi pejabat yang tinggi. Kenapa? Karena lidahnya. Seseorang jadi penghuni penjara karena lidahnya. Seseorang bisa jadi siapapun dia karena lidahnya. Kenapa? Karena pentingnya komunikasi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dengan lidah itu seseorang bisa memeluk apapun. Sehingga dikatakan di dalam hadis ini ungkapan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, tidakkah engkau mau aku beritahu tentang sesuatu yang bisa memiliki itu semua? Ternyata beliau mengeluarkan lidahnya dan menunjuk ini. Maka langsung Mu'adz bertanya tentang apakah seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan? Maka justru Rasulullah menghardiknya. Karena semestinya Mu'adz telah paham itu. Jadi kita lihat ini hal pertama terkait dengan pentingnya seseorang memelihara lidahnya. Kemudian berikutnya adalah terkait bagaimana
seseorang itu punya kewajiban terhadap tetangganya. Bagaimana malaikat Jibril alaihi salam berkali-kali datang kepada Rasulullah SAW dan terus mengingatkan pentingnya untuk memelihara tetangga, untuk bersikap baik kepada tetangga. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan bahwa suatu saat Jibril akan datang memberitahu tentang apa hak tetangga di dalam faraid, di dalam warisan. Namun ternyata itu tidak terjadi. Tetangga tidak dapat warisan. Namun Jibril terus mengatakan itu tidak lain karena pentingnya seseorang bertetangga. Kita lihat Rasulullah SAW bertetangga, sehingga ada sebuah cerita yang mungkin sudah sering kita dengar tentang seorang Yahudi yang selalu menunggu Rasulullah SAW keluar dari masjid. Sehingga pada saat Rasulullah SAW keluar dari masjid, ditunggunya sampai benar-benar Rasulullah melihat dia dan dia melihat Rasulullah. Dia pun meludah untuk menghina Rasulullah. Kemudian dia pergi. Dilakukan hal ini setiap hari. Ternyata Rasulullah SAW tidak membalasnya. Suatu saat Rasulullah SAW seperti biasanya keluar dari masjid dan kemudian melihat orang Yahudi itu ya ada atau tidak. Ternyata kali ini tidak ada. Maka Rasulullah pun bertanya, mana orang Yahudi yang biasa berdiri di sini? Kata para sahabat, dia ada di rumahnya karena anaknya sakit keras. Antarkan aku. Maka Rasulullah SAW pun diantarkan ke rumah orang Yahudi itu. Heran habis orang Yahudi ini. Dia selalu menghina Rasulullah dengan penghinaan yang jelas, meludah di hadapan beliau. Dan beliau tahu bahwa dia belum meludah dalam rangka menghina beliau. Tapi ternyata justru dicari, didatangi rumahnya. Habis. Orang Yahudi ini habis. Memikirkan apa orang ini. Kok demikian modelnya. Sehingga masuklah Rasulullah SAW. Kemudian ditengoknya anaknya yang sakit, dan kemudian anak itu pun diajari untuk masuk Islam, diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata anak itu pun tertarik dan melihat kepada ayahnya. Maka si ayah pun tahu bahwa anaknya itu meminta izin kepada dia. Maka dia pun memberi izin dengan mengatakan, "Ata' Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena anak beliau laki-laki dari Khadijah yang meninggal dunia itu bernama Al-Qasim. Nah, ternyata anak itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak lama berikutnya meninggal dunia. Ini perlakuan Rasulullah SAW kepada tetangga beliau. Kita tahu bahwa Al-Imam Syafi'i di antara para ulama yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Itu tetangga. Semua itu tetangga. Jadi jumlah tetangga kita ada banyak, sangat banyak sekali. Kata Al-Imam Syafi'i, hitung 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Semua itu tetangga kita. Sehingga kita ini tidak punya batas berapa jumlah maksimal seorang tetangga itu, atau komunitas yang disebut dengan para tetangga itu. Tidak ada batasnya. Hanya saja Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengembalikannya kepada urfun nas, kepada adat yang berlaku di sebuah lingkungan. Karena setiap zaman itu mengalami perubahan, apalagi di zaman kita ini ada sistem klaster yang membatasi bahwa tetangga kita hanya beberapa rumah, kemudian ditutup.
ada satpamnya dan seterusnya. Dan bisa jadi perumahan yang sangat besar. Itu adalah sebuah perubahan-perubahan yang bisa terjadi, sehingga tetangga kita adalah sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian semakin dekat tetangga kita dari rumah kita, maka semakin wajib kita memperlakukan baik mereka. Artinya tetangga yang nempel dengan rumah kita, dengan tetangga yang jauh dari rumah kita, maka perlakuan kita harus lebih kepada yang nempel dengan rumah kita. Kalau kita diundang oleh tetangga, ada 2 tetangga mengundang kita dalam waktu yang sama, maka yang mana yang harus dikedepankan? Maka jawabnya yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Artinya ukurannya adalah pintu rumah kita dan pintu rumah dia. Mana yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah kita, itu ukurannya. Kemudian berikutnya lagi, kita berbicara tentang tamu. Siapakah tamu itu? Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ad-dhaifu huwa an-nazilu bika karajulin musafirin nazala bika, fahadha dhaifun yajibu ikramuhu bima yu'addu ikraman." Ad-dhaif, tamu itu adalah an-nazilu bika, orang yang datang kepadamu. Karajulin musafirin nazala bika, contohnya adalah orang sampai melakukan safar untuk sampai kepadamu. Fahadha dhaifun yajibu ikramuhu bima yu'addu ikrama. Maka orang yang musafir untuk bertamu kepada engkau itu, jadi wajiblah atasmu untuk menghormatinya dengan apa yang memang mungkin diperlakukan kepadanya. Artinya kita tidak perlu memaksakan diri. Apa yang memang sudah siap bisa digunakan untuk menghormatinya, kita hormati dia. Jangan sampai kita mempersulit diri sampai hutang, sampai mencari-cari sesuatu yang sulit didapat. Tidak diperlukan hal itu. Tapi menghormati tamu itu dengan apa yang ada, apa yang mungkin. Kemudian kita ingin berbicara tentang hadis ini secara umum, di mana hal pertama terkait dengan ucapan, bahwa ucapan itu ada 3 macam. Ada khairun, ada syarrun, ada laghwun. Ada khairun artinya sesuatu yang baik, ada syarrun sesuatu yang buruk, ada laghwun sesuatu yang tidak bisa dinilai baik dan tidak bisa dinilai buruk. Kita lihat setiap yang khair itu matlub, setiap yang baik itu kita tertuntut untuk melakukannya. Sebaliknya asyar, ucapan yang buruk, muharram, sesuatu yang diharamkan. Maka berbicara tentang lahu, sesuatu yang sia-sia, adalah ma laysa fihi khairun wala syarrun, sesuatu
yang tidak ada padanya kebaikan dan tidak ada padanya keburukan. Itu laghwun. Jadi kita lihat, ini baik jelas baiknya, ini buruk jelas buruknya, ada sesuatu yang di tengah, laghwun, sesuatu yang sia-sia. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kebaikan, tidak ada di dalamnya kebaikan. Tidak bisa dimasukkan ke dalam sesuatu yang buruk, dan tidak bisa pula dikatakan bahwa di dalamnya ada keburukan. Kalau di dalamnya ada keburukan, kita katakan itu buruk. Nah, di sini untuk laghu tentu saja diam lebih baik daripada berbicara. Untuk khair tentu saja berbicara lebih baik daripada diam. Tapi sebaliknya, untuk syarr, diam itu lebih baik daripada berbicara. Untuk yang syarr tentu saja berkata itu haram. Maka kita lihat bahwa ajaran Islam ini mengajari kita sesuatu yang sangat-sangat sempurna terkait dengan bagaimana seseorang dengan dirinya, sehingga Rasulullah SAW memberikan kuncinya, yaitu lidahnya. Kemudian berikutnya kewajiban untuk bersikap baik kepada tetangga, karena tetangga kita adalah famili kita. Sehingga dalam pepatah dikatakan al-jar qabla ad-dar, bahwa tetangga itu sebelum rumah kita. Sehingga bisa jadi famili kita belum tahu apa-apa tentang rumah kita, tapi tetangga sudah tahu. Kenapa? Karena mereka itu dekat dengan rumah kita. Kemudian ajaran Islam itu mengajari orang untuk berlemah lembut, untuk saling mengenal, untuk saling berakrab-akraban satu dengan yang lain. Karena itu akan menimbulkan kekuatan, akan menimbulkan kasih sayang. Kemudian berikutnya lagi, hadis ini tidak membedakan jumlah, sehingga tidak pernah disebut dalam hadis ini tentang tetangga itu ada berapa, kemudian tamu itu ada berapa, tidak disebutkan. Kenapa? Karena itu berkembang sesuai dengan zamannya. Bisa jadi di suatu zaman tetangga itu sangat banyak sekali. Kita hidup di rumah apartemen, itu jumlah manusianya lebih banyak daripada kampung di zaman dahulu kala. Kampung di zaman dahulu kala mungkin satu rumah ada kebunnya, satu rumah di sebelahnya tetangganya ada kebunnya, sehingga satu kampung mungkin hanya beberapa puluh rumah. Tapi di zaman sekarang orang hidup di dalam apartemen, satu lantai saja bisa mengandung berpuluh rumah tangga bersusun ke atas. Antum bayangkan, jadi jumlah tetangga kita dengan satu apartemen itu berapa orang? Bisa jadi ribuan orang. Oleh karena itu, hadis ini tidak pernah memberikan batas. Karena itu sesuatu yang mungkin akan berkembang sesuai dengan zamannya. Maka hal itu dikembalikan kepada urfun nas. Bagaimana hal yang berlaku di antara masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Begitu. Barangkali kita tutup, kita skorsing untuk azan dan solat. Nanti setelah kita solat, insyaallah kita buka kesempatan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.